Eh, Novel yang kita bahas malam hari ini judulnya Romeo and Juliet, karya pujangga besar dari Barat, yaitu William Shakespeare. Shakespeare ini nanti pada saatnya mungkin kita bahas di ngaji filsafat secara khusus. Mungkin nanti ada bulan entah kapan yang para pujangga lagi kita angkat, salah satunya Shakespeare. Maka malam ini saya tidak sibuk dulu tentang siapa beliau, apa keistimewaan beliau, dan lain-lain. Kita jujuk saja langsung masuk ke buku, ke novel Romeo and Juliet ini. Baik, pelajaran yang kita ambil terutama malam hari ini adalah pelajaran tentang cintanya anak-anak muda. Jadi seperti sering saya sampaikan, cinta itu kan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Kalau saya bicara cinta, biasanya pertama-tama fitrah cinta itu kita tujukan, bayangan kita adalah cinta-cintaan antara anak muda yang sudah cukup umur. Biasanya di awal-awal usia remaja itu mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Dasarnya biasanya fisik. Biasanya. Jadi kalau teman-teman belajar tipe-tipe cinta, itu kan di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan, jenisnya cinta itu ada 6. Ada, kalau pakai istilah Yunani ya, ini menggunakan terminologi Yunani, ada eros, ada mania, ada ludus, ada storge, ada agape, ada pragma. Eros itu physical love. Cinta yang dasarnya adalah ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik itu tidak harus diterjemahkan kita tertarik karena dia cantik atau kita tertarik karena dia ganteng. Entah apanya, dari apanya kita tertarik, tapi arahnya ke fisiknya. Jadi tampilannya disebut physical love. Mungkin gagahnya meskipun tidak terlalu ganteng, mungkin kalau ngomong lembut, mungkin, tapi arahnya fisik. Jadi ada hal fisik yang membuat kita suka, jatuh cinta. Nah, ini yang menarik biasanya eros, physical love. Powerful physical attraction. Ini malam hari ini mungkin kita akan ada banyak di sini. Ada yang kedua. Yang kedua ini mania. Teman-teman mungkin pernah dan sering dengar istilah mania ini ya. Mancing mania atau penggemar siapa ada manianya, artis siapa belakangnya ada mania. Nah, mania itu artinya bukan lagi possessive love, bukan lagi physical love, tapi obsessive love. Tidak sekedar tertarik, tidak sekedar suka, tapi sudah obsesif. Obsesif itu cirinya posesif. Ingin memiliki, pokoknya tidak boleh yang lain, harus aku saja. Atau jealousy, cemburu buta yang tidak jelas. Karena sangat takut yang dia cintai diambil orang lain. Atau intense dependency, sangat tergantung. Pokoknya kalau bukan engkau ya tidak, harus engkau. Hidupku baru nyaman, baru bahagia kalau hanya engkau. Nah, ini namanya mania. Ada yang ketiga namanya ludus. Ludus ini maksudnya adalah playful love. Playful love itu cinta yang hanya untuk senang-senang.
fun and game, nyari seneng aja. Sudahlah, nggak usah dalam-dalam lah ya kita pacaran, kita dibikin seneng-seneng aja, nggak ada komitmen apa-apa. Nah, itu namanya ludus. Ini arahnya juga sebenarnya hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan diri tanpa komitmen. Nah, itu ludus. Yang keempat ada storge. Storge ini companionate love. Jadi cinta yang mencari teman, mencari kebersamaan. Jadi saling merasa butuh, saling menghargai, saling percaya. Ini companionate love. Companionate love namanya storge. Seperti kita dengan sahabat misalnya, itu namanya storge. Ada agape. Agape ini sering disebut juga cinta ilahiyah. Sifatnya murni. Orang kadang menyebut juga altruistic love. Cinta yang altruistik. Altruistik itu mengorbankan diri. Jadi aku ndak ada, yang ada hanya yang dicintai. Sama kalau kita di tema cinta ketuhanan itu kan, diriku ndak ada, yang ada tinggal Allah saja. Makanya disebut agape. Cinta yang altruistik. Mengorbankan diri hanya untuk yang dicintai. Dan yang keenam ada pragma. Pragma itu practical love, cinta yang realistis, masuk akal, itu pragma. Jadi tidak melakukan hal-hal yang konyol, pokoknya taktis pragma itu. Jadi istilahnya practical love, cinta dalam dimensi praktis, dalam dimensi praksis. Oke, ini 8 tipe cinta. Ya silahkan kalau teman-teman mungkin sedang dalam hidupnya ada di momen love, coba dicermati love-nya itu eros, apa mania, apa ludus, apa storge, apa agape, ataukah pragma. Baik, nanti ini kita pakai ya untuk menganalisis Romeo and Juliet. Ada di titik mana cinta yang kita bahas malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Sekarang buka novelnya. Silakan teman-teman yang mau siap-siap menyiapkan minum dan macam-macam, atau siap-siap tidur, wong ini isinya kayak dongengan, wong ya cerita. Baik, jadi Romeo and Juliet ini cerita percintaan dua orang anak muda dari dua keluarga di zaman feodal Italia. Yang satu namanya Romeo dari keluarga Montegui, dan yang kedua namanya Juliet dari keluarga Capulet. Nah, ini dua keluarga yang saling bermusuhan. Ini sebenarnya ceritanya ya teman-teman wis ngerti, ndak terlalu kompleks dibandingkan drama-drama Korea yang sampean ikuti itu. Tapi kisah Romeo and Juliet ini monumental sekali karena pengaruhnya, apalagi bagi teman-teman yang menggeluti dunia sastra. Bahkan nanti banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu yang lahir karena novel-novelnya Shakespeare ini. Jadi dua anak muda yang saling jatuh cinta dari dua keluarga yang bertentangan, ya tentu saja nanti diwarnai tragedi-tragedi, diwarnai konflik-konflik permusuhan yang asalnya ya permusuhan dua keluarga tadi, yang pada akhirnya nantinya dua-duanya tewas, meninggal bunuh diri. Nah, tapi ya detailnya teman-teman mesti ini sudah baca ya. Kita malam ini belajar saja pelajaran cinta apa yang bisa kita ambil dari Romeo and Juliet. Nanti mungkin kalau bahasanya
kajian tafsir itu ya kita tafsir novel ini, nanti bagian belakang kita takwil, kita analisis dengan teori-teori cinta yang kita miliki.